Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami Menara Pengharapan. Tegak berdiri, memancarkan terang Kristus bagi dunia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe Menara Pengharapan. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan, tanpa kita sadari. Terima kasih. Pernahkah engkau merasa hidupmu begitu berat? Langkahmu terasa lemah, dan setiap hari seolah hanya menambah luka. Pernahkah engkau berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak sanggup lagi berjalan." Namun, di tengah kelemahan itu, ada satu suara lembut yang berbisik di kedalaman hatimu. "Bersamaku, engkau sanggup berjalan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini, mari kita renungkan dan hayati bersama-sama tema besar yang akan mengubah cara kita memandang penderitaan dan perjalanan hidup kita. Hanya bersama Tuhan, aku sanggup berjalan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan firman-Mu. Kami tahu, tanpa Engkau kami tidak akan mampu melangkah satu langkah pun dalam kehidupan ini. Tuhan, di saat kami lemah, kuatkanlah kami. Di saat kami bingung, tuntunlah kami. Di saat kami jatuh, angkatlah kami kembali. Kiranya malam ini, firman yang disampaikan bukanlah kata-kata dari manusia, melainkan suara Roh Kudus yang berbicara kepada setiap hati yang mendengar. Biar setiap jiwa yang rapuh malam ini dipulihkan. Setiap hati yang gelisah mendapatkan damai sejahtera. Dan setiap langkah yang goyah dikuatkan kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudaraku yang terkasih, ayat ini bukan hanya sekedar kalimat indah yang kita hafal sejak sekolah minggu. Ayat ini adalah pengakuan hidup seorang Daud, seorang yang tahu rasanya sendirian, dikhianati, dikejar, dan bahkan hampir kehilangan segalanya. Namun di tengah semua itu, Daud berkata dengan iman yang teguh, "Aku tidak takut, sebab Engkau besertaku." Berapa banyak dari kita yang saat ini sedang berjalan di lembah kekelaman hidup? Mungkin bukan lembah yang terlihat secara fisik, tapi lembah yang sunyi di dalam batinmu. Lembah kehilangan, lembah sakit hati, lembah kegagalan, lembah dosa yang tak lagi bisa kau sembunyikan. Dan di sana, kau mungkin merasa, Tuhan sudah tidak bersamaku lagi. Tetapi saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tetapi
kitalah yang sering menjauh darinya. Coba Anda renungkan dan bertanya dalam hati, Tuhan, apakah benar selama ini aku telah menjauh darimu? Seperti anak kecil yang berjalan di samping ayahnya, tangan ayah itu selalu siap menggenggam. Namun seringkali sang anak merasa kuat, merasa mandiri, lalu melepaskan tangan itu, berjalan sendiri, sampai akhirnya ia tersandung, terjatuh, dan menangis. Dan bukankah itu gambaran hidup kita? Kita merasa kuat ketika semuanya berjalan baik. Kita berkata, "Aku bisa sendiri, Tuhan." Kita hanya memanggilnya ketika badai datang. Kita hanya datang kepadanya ketika penuh masalah. Padahal tanpa kita sadari, setiap detik kehidupan ini, setiap nafas, setiap langkah, hanya karena tangan Tuhan yang menopang kita. Karena kasih-Nya yang membuat kita sanggup berjalan. Saudaraku, hidup tanpa Tuhan adalah berjalan tanpa arah. Engkau bisa punya peta, tapi tanpa Tuhan engkau tidak tahu kemana harus melangkah. Meskipun engkau bisa melangkah, namun langkahmu ke arah yang salah. Engkau bisa punya kekuatan, tapi tanpa Tuhan, kekuatan itu akan habis. Engkau bisa punya banyak teman, tapi hanya Tuhan yang setia di saat semua orang meninggalkanmu. Pernahkah engkau menyadari bahwa dunia ini bisa membuatmu tertawa di siang hari, tapi menangis sendirian di malam hari? Dunia menawarkan banyak hal yang membuat kita lupa pada Tuhan. Ambisi, cinta, uang, popularitas, semua tampak manis di awal, tapi lambat laun menggerogoti jiwa kita dari dalam. Dan di saat semuanya hilang, barulah kita menyadari betapa kosongnya hati tanpa Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perhatikan kalimat terakhir itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kadang kita berpikir kita bisa melakukan segalanya sendiri. Kita berusaha, kita berlari, kita bekerja keras, tapi tetap merasa tidak bahagia. Karena kita mencoba berjalan tanpa Tuhan. Dan saat itu terjadi, hidup kita seperti ranting yang terlepas dari pohonnya. Lama-lama kering, patah, dan mati. Saudaraku, bersama Tuhan, langkah sekecil apapun akan membawa kita lebih dekat pada tujuannya. Namun tanpa Tuhan, langkah sebesar apapun hanya akan membawa kita lebih jauh dari panggilan hidup yang sejati. Coba kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup ini kita lebih sibuk mencari solusi daripada mencari Tuhan? Berapa kali kita lebih sering mendengar suara dunia daripada suara Roh Kudus? Dan ketika akhirnya semuanya tidak sesuai harapan, kita menyalahkan Tuhan, seolah Dia yang salah. Hati kecil kita sering berkata, "Tuhan, mengapa aku jadi seperti ini? Tuhan, mengapa Kau izinkan semua ini terjadi pada diriku?" Padahal Dia tak pernah menjauh. Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Di antara pendengar malam ini, apakah ada yang pernah merasakan hal seperti ini? Jika ada, tulis dalam komentar, "Tuhan, ampuni aku." Ada kalanya Tuhan membiarkan kita jatuh,
bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin kita belajar bersandar hanya kepada-Nya. Tuhan ingin kita mengerti bahwa tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Ketika semua pintu tertutup, ketika semua jalan buntu, Tuhan ingin kita menengadah dan berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup berjalan lagi. Tapi kalau Engkau bersamaku, aku akan melangkah kembali." Itulah titik di mana mujizat sering dimulai. Mujizat tidak lahir di tengah kekuatan manusia, tapi mujizat terjadi di tengah kelemahan yang berserah kepada Tuhan. Bayangkan, Petrus berjalan di atas air bersama Yesus. Matius 14 ayat 29 dan 30. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia sanggup berjalan di atas ombak. Namun ketika ia mulai memandang badai, ia tenggelam. Bukan karena ombak terlalu besar, tapi karena imannya mulai kecil. Demikian juga kita, saudara. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, badai pun terasa kecil. Tapi ketika kita memandang masalah, masalah itu membesar dan menenggelamkan kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah engkau sedang berjalan bersama Tuhan atau berjalan sendiri? Apakah langkahmu dituntun oleh kehendak-Nya atau oleh keinginan hatimu sendiri? Jawablah dengan hati kecilmu. Kadang Tuhan tidak menyingkirkan badai, tapi Dia berjalan bersama kita melewati badai itu. Kadang Tuhan tidak memadamkan api, tapi Dia berjalan bersama kita di dalam api itu, seperti Dia berjalan bersama Sadrah, Mesakh, dan Abednego di dapur api yang menyala. Daniel 3 ayat 25. Dan pada akhirnya, mereka keluar tanpa hangus sedikit pun, sebab Tuhan menyertai mereka. Apakah saudaraku juga ingin Tuhan menyertai Anda? Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau mungkin masih melewati lembah, tapi lembah itu tidak akan mematikanmu. Engkau mungkin masih menangis, tapi air matamu tidak akan sia-sia. Engkau mungkin jatuh, tapi tangan Tuhan akan selalu mengangkatmu kembali. Saudaraku, dengarkan ini. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi Dia menjanjikan penyertaan yang sempurna. Dia tidak berkata, "Engkau tidak akan pernah menangis." Tapi Dia berjanji, "Aku akan menyeka setiap air matamu." Wahyu 21 ayat 4. Ketika kita menjauh dari Tuhan, hati menjadi kering, pikiran menjadi gelap, dan arah hidup menjadi kabur. Kita bisa berjalan, tapi tidak tahu kemana. Kita bisa tertawa, tapi tidak bahagia. Kita bisa sukses di mata dunia, tapi gagal di mata surga. Namun ketika kita kembali dan berjalan bersama Tuhan, bahkan langkah kecil pun memiliki makna. Setiap keputusan menjadi bagian dari rencananya. Setiap air mata menjadi benih sukacita. Dan setiap luka menjadi kesaksian akan kasih Tuhan yang memulihkan. Saudaraku yang terkasih, jika malam ini engkau merasa hidupmu tidak sanggup lagi melangkah, pegang satu hal ini. Bersama Tuhan, engkau sanggup berjalan. Mungkin langkahmu pelan, mungkin tertatih,
Tapi selama tanganmu digenggam oleh tangan Tuhan, engkau tidak akan tersesat. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk kuat. Dia hanya meminta kita untuk tetap percaya. Karena iman bukan tentang mampu atau tidaknya kita berjalan, tapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya dalam hidup ini kita sampai di titik di mana kita merasa sudah tidak sanggup lagi berjalan. Apa yang harus kita lakukan ketika sampai pada titik itu? Ketika kekuatan kita habis, ketika harapan mulai memudar, dan kita merasa seolah Tuhan jauh dari pandangan kita. Saudara, jangan menyerah. Jangan berhenti berjalan, tapi berhentilah sejenak di kaki Tuhan. Ketika engkau sudah tidak sanggup berjalan, itu bukan waktumu menyerah, itu waktumu berserah. Berlututlah dan biarkan Tuhan yang melanjutkan langkahmu. Karena justru di titik paling rendah, di tempat di mana lututmu menyentuh tanah dan air matamu jatuh, di sanalah kuasa Tuhan mulai bekerja. Ingat apa yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ketika engkau tidak kuat lagi berjalan, Tuhan tidak berkata, "Bangun dan terus paksa dirimu." Tidak, saudaraku. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, kadang kita berpikir berjalan bersama Tuhan berarti kita harus kuat. Padahal berjalan bersama Tuhan justru berarti mengakui bahwa kita tidak kuat tanpa Dia. Ketika engkau berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup," itu bukan tanda kekalahan, tapi tanda iman, karena engkau sedang mengundang Tuhan untuk berjalan di depanmu. Biarlah tangan Tuhan yang menggandengmu ketika kakimu mulai goyah. Biarlah kasih Tuhan yang menopangmu ketika hatimu mulai melemah. Biarlah suara Tuhan yang menuntunmu ketika jalanmu tak lagi jelas. Dan ketika engkau mulai berjalan lagi bersama Tuhan, engkau akan merasakan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Ada damai di tengah kekacauan. Ada tenang di tengah badai. Ada harapan di tengah kehancuran. Engkau mungkin masih menangis, tapi air matamu kini bukan tanda keputusasaan, melainkan tanda penyembuhan. Engkau mungkin masih terluka, tapi lukamu kini bukan luka yang mematikan, melainkan luka yang sedang Tuhan ubah menjadi kesaksian. Berjalan bersama Tuhan akan membuat hatimu menjadi lembut, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena engkau tahu siapa yang menuntun jalanmu. Engkau mulai belajar berkata, "Tuhan, kalau Engkau tidak di depan, aku tidak mau melangkah." Dan saat engkau benar-benar berjalan bersama Tuhan, engkau akan merasakan bahwa setiap langkah
sekecil apapun, dipenuhi oleh damai yang melampaui segala akal. Saudara, inilah yang dirasakan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Mereka tetap menangis, tapi air matanya membawa kekuatan. Mereka tetap menghadapi badai, tapi hatinya tetap tenang. Mereka tetap berjuang, tapi tidak lagi sendirian. Mereka tahu, sekalipun dunia menolak, sekalipun manusia meninggalkan, Tuhan tetap berjalan di sisi mereka. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau tidak hanya berjalan menuju berkat, tapi engkau berjalan dalam berkat. Sebab berkat sejati bukanlah harta, kesuksesan, atau kedudukan, tetapi hadirnya Tuhan di setiap langkahmu. Dan dari situlah kekuatan itu muncul, bukan karena engkau hebat, tetapi karena ada Tuhan yang berjalan bersamamu. Maka saudara, jika engkau sudah lelah, jangan berhenti berjalan, datanglah kepada Tuhan. Jika engkau sudah tidak kuat, biarlah tangan kasih-Nya yang memegang tanganmu. Jika engkau tidak tahu arah, biarlah Tuhan yang menjadi kompas hidupmu. Sebab hanya bersama Tuhan, engkau akan sanggup berjalan. Dan bukan hanya berjalan, engkau akan sampai tepat di tempat yang sudah disiapkannya sejak semula untuk hidupmu. Sebagai kesimpulan, saudaraku, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang dengan siapa kita berjalan. Jika engkau berjalan bersama Tuhan, setiap jalan menjadi terang, setiap luka menjadi pelajaran, dan setiap tangisan menjadi kekuatan baru. Jangan berjalan sendiri, karena hanya bersama Tuhan, engkau akan menemukan arah, kekuatan, dan damai yang sejati. Dan kelak, ketika perjalanan hidupmu selesai, engkau akan menoleh ke belakang dan berkata dengan penuh syukur, "Ternyata bukan aku yang kuat, tapi Tuhanlah yang menuntun setiap langkahku." Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami malam ini. Engkau tahu setiap langkah hidup kami, setiap air mata yang jatuh, setiap beban yang kami pikul. Tuhan, kami sadar, tanpa Engkau, kami tidak mampu berjalan. Karena itu, genggamlah tangan kami, tuntunlah langkah kami, agar setiap hari kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Jika kami mulai menjauh, tariklah kami kembali. Jika kami mulai ragu, kuatkanlah iman kami. Dan jika kami mulai lelah, biarlah kasih-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan.